Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama kami di konten terbaru. Dan di konten terbaru ini insya Allah kami akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 9 hal yang sekiranya akan membatalkan puasa kita. Kemudian ada 9 orang juga yang bisa tidak berpuasa. Jadi kalau sahabat semua termasuk dalam golongan 9 orang ini tidak wajib untuk berpuasa. Insya Allah kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa dulu. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama ialah memasukkan sesuatu terhadap 5 lubang. Lubang yang pertama, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang depan dan lubang belakang. Sahabat sekalian, adapun yang memasukkan ke dalam lubang mulut ialah yang bermaksud nelannya. Bukan memasukkan ke dalam rongga mulut. Yang dimaksud dengan memasukkan ke dalam mulut itu menelannya. Jika menelan sesuatu itu batal puasanya. Tetapi jika tidak menelan berarti tidak batal puasanya. Perhatikan baik-baik sahabat sekalian, jangan sampai salah fokus. Kemudian jika misalnya ditanya orang, apakah menelan ludah itu batal? Kami katakan tidak batal. Terkecuali dengan, maksudnya tidak batal diharuskan dengan 3 catatan. Ludah tidak membatalkan puasa jika ditelan karena ada 3 catatan ini. Yang pertama, ludah yang tidak membatalkan puasa jika ditelan, yang pertama ialah ludah sendiri. Tidak usah membayangkan bahwa adakah kita meminum ludah orang lain. Misalnya ludah di atas meja kayak gitu, kemudian kita jilat. Bukan seperti itu sahabat sekalian. Yang dimaksud dengan ludah orang lain ialah mungkin suami istri itu kan jika berciuman itu tidak batal, tetapi kalau bertukar lidah itu batal sahabat sekalian. Artinya di sini kan untuk bertukar ludah. Makanya ini membatalkan puasa. Kemudian catatan yang kedua ialah ludah itu belum keluar dari mulut kita. Batasnya bibir luarnya. Bibir luar itu maksudnya yang batasnya kering itu loh, yang biasanya bibir itu yang sudah di luar, ludah yang sudah di luar daripada bibir, itu membatalkan puasa. Bukan bukan ludah yang ditampung di gelas, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian siang-siang diminum, bukan seperti itu. Yang dimaksud ludah yang sudah keluar dari bibir, itu jika ditelan kembali itu membatalkan puasa. Barangkali sahabat semua saking inginnya meminum sesuatu kemudian ludah sendiri ditampung lalu diminum, enggak. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, ludah yang belum bercampur dengan sesuatu apapun. Artinya ludah yang masih murni. Ludah yang masih murni, belum bercampur dengan air kopi, belum bercampur dengan es krim, belum bercampur dengan teh. Itu tidak membatalkan puasa jika ditelan. Kalau sudah bercampur dengan air kopi, air es krim, air teh, itu sudah membatalkan puasa. Nah, itu 3 catatan. Jika ditanya seseorang, apakah ludah membatalkan puasa jika ditelan? Tidak batal, tidak membatalkan puasa. Yang penting ada 3 catatan tadi.
Dengan 3 catatan tadi itu, kalau dengan 3 catatan tadi itu membatalkan puasa jika ditelan ludah kita. Kemudian jika kita contohkan dengan wudhu misalnya, wudhu itu berkumur-kumur batal apa tidak? Jawabannya tidak, karena berkumur-kumur itu disunahkan. Adapun nanti berkumur-kumur itu kemudian membuang air, masih ada tersisa agak dingin-dingin di dalam mulut, itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Tidak membatalkan puasa. Yang penting air yang kita berkumur-kumur kemudian kita membuangnya itu memang 100% untuk membuang air tersebut dari mulut kita. Jangan sampai kita tinggalkan dikit untuk kita menelannya, enggak. 100% untuk membuangnya. Adapun nanti yang tersisa dingin-dingin di mulut itu tidak mengapa. Kemudian apa bedanya air murni, misalnya kita berwudu dengan air kopi misalnya, dimasukkan kita berkumur-kumur dengan air kopi. Bedanya sama-sama tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau misalnya air kopi itu hukumnya makruh. Apa bedanya? Kalau air wudhu itu disunnahkan, kalau air kopi itu dimakruhkan. Karena kenapa? Karena berwudhu itu ada perintah, sunnah Rasulullah. Tapi kalau kopi tidak diperintah, itu bikin-bikin sendiri, makanya dihukumi makruh. Makanya fokus dengarkan baik-baik. Itu bedanya. Kalau misalnya berkumur-kumur pakai air wudhu itu sunnah, tapi kalau berkumur-kumur pakai air kopi makruh hukumnya. Kemudian memasukkan ke lubang hidung. Tadi yang pertama masukkan ke lubang mulut, sekarang yang kedua masukkan ke lubang hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu batal puasanya yang sekiranya memasukkan sesuatu itu ke dalam hidung sampai sesuatu itu ke rongga hidung yang sekiranya merasa pedas. Seperti kita berwudu itu kan, berinstisyak itu kan, kalau misalnya kita memasukkan air ke dalam hidung itu kan, kita narik nafas, itu biasanya agak pedas di otak. Nah, misalnya sesuatu kalau sudah sampai di situ sudah batal. Tetapi kalau misalnya masih di bawah, masih di lubang di bawah, ini kalau di yang lain itu dibatasi dengan batang hidung, ada tulangnya. Kalau masih belum sampai masuk ke dalam tulangnya itu berarti belum membatalkan, karena kalau sudah masuk itu sudah pedas. Tapi kalau masih di bawah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kawan-kawan yang suka upil tenang aja, nggak batal kok puasanya. Yang penting jangan sampai ke atas, lewat daripada tulang-tulang tadi, karena kalau sudah masuk di situ akan sudah merasa pedas. Nah, begitu untuk hal-hal yang membatalkan puasa yang membahas memasukkan sesuatu dari lubang ini. Yang pertama dari lubang mulut, kemudian dari lubang hidung. Insya Allah kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.